Baiklah, para siswa sekalian, saya lanjut sekarang masih dalam konteks kompatibilitas. Karena ini penting ya, ingat, kalau Anda nggak kuasai ini, jangan harap Anda bisa melakukan troubleshooting, perbaikan komputer, nggak akan bisa. Kalaupun bisa itu asal-asalan. Artinya asal-asalan itu kebetulan aja gitu. Dan nggak bisa melakukannya dengan tepat. Seorang teknisi, apapun kerusakan komputer itu, dia harus tahu. Artinya, dia harus bisa memperbaiki. Apabila tidak bisa diperbaiki, dia mengatakan yang rusak adalah itu. Artinya yang dia tunjuk yang rusak adalah itu, rusak beneran. Kalaupun pabrik ngecek, rusak beneran. Jadi bukan asal-asalan. Ini profesional. Ya, jadi harus tahu. Untuk bisa tahu itu, Anda bisa mereparasi, melakukan troubleshooting, menganalisis, atau Anda bisa merakit. Kunci utamanya adalah kompatibilitas. Tujuan utama belajar di TKJ pada akhirnya adalah kompatibilitas. Baik itu mengenai perangkat kerasnya, standalone, ya, komputer standalone, artinya standalone itu komputer itu sendiri, yang tidak terhubung komputer lain, atau dalam networking, atau dalam jaringan. Kalau Anda nggak paham kompatibilitas jaringan, Anda akan hancur. Banyak masalah di jaringan itu bukan karena masalah jaringannya, ternyata setelah kita cek, masalah kompatibilitasnya. Ya. Ini penting banget. Kompatibilitas yang mana? Tadi yang saya sebutkan ada 3 macam tadi. Jadi nggak sembarangan seperti itu. Jadi ini adalah kunci utama untuk sukses belajar IT, khususnya di TKJ, teknik komputer dan jaringan. Baik, saya lanjut materinya, yaitu dalam kompatibilitas itu ada istilah nanti seperti ini, backward compatible atau compatible balik. Compatible itu sesuai ya, ingat ya, sesuai atau cocok. Backward compatible atau kompatibel balik. Kemudian ada istilah upward compatible. Artinya kompatibel dengan setelahnya, cocok dengan setelahnya. Apa yang dimaksud itu? Saya berikan contoh kembali ke kartu grafis tadi. Perhatikan di sini. Ini sebuah motherboard. Katakanlah slot yang ada di sini ini adalah slot PCI Express versi 1. Otomatis kalau dia versi 1, cocoknya dengan kartu grafis versi 1. Dipasangkan di sini, dia berjalan secara normal. Nah, kemudian misalkan ini rusak, digantilah kartu grafis sama-sama PCI Express, tapi dia yang versi 2. Contohnya ini versi 2. Antara versi 2 dan versi 1 tadi, kecepatannya beda. Kalau yang versi 1 tadi, yang 16 kali itu kecepatannya sekitar bandwidth-nya itu 4000 ya. 4000 Mbps, kalau nggak salah segitu. Saya lupa itu di WA sudah saya tuliskan semuanya. Kalau yang ini 2 kali lipat, 8000. Nah, kalau ternyata yang ini, yang versi 2 ini dipasang di sini dan dia bisa berjalan dengan baik, maka dikatakan ini kompatibel dengan ini. Namanya adalah backward compatible. Karena ini teknologinya lebih tinggi, ini teknologi lama. Ini versi 2, tapi bisa dipasang di slot versi 1. Artinya, dia kompatibel dengan produk sebelumnya, atau dia kompatibel dengan teknologi sebelumnya. Jika itu terjadi, maka dikatakan kartu grafis ini backward compatible dengan motherboard. Pertanyaannya sekarang seperti ini. Loh, Pak, tadi kan kecepatannya slotnya ini
cuma 4.000 katakan begitu. Sedangkan ini 8.000 bisa jalan, bisa. Kalau dia backward compatible, artinya bisa jalan dengan sempurna, maka dia tetap berjalan. Namun kecepatannya nggak akan mengikuti 8.000 ini. Dia akan mengikuti motherboardnya. Jadi kecepatan dia akan menurun secara otomatis. Nah, kalau kayak begini rugi. Yang rugi, ngapain Anda membeli mahal-mahal? Yang akhirnya nggak fungsi juga, maksudnya fungsinya dihargai seperti yang lama. Ini namanya backward compatible. Masalah seperti ini banyak sekali terjadi di dunia usaha. Saya berikan contoh kasusnya. Kasusnya demikian. Orang main game di situ. Kemudian karena dia kartografisnya sudah gak mumpuni karena gamenya baru, sehingga gamenya nggak bisa jalan, atau putus-putus, atau tersendat-sendat, atau dia nggak jalan, seperti itu. Maka bertanyalah pemilik komputer kepada toko, atau pada ahli, atau pada siapa. Oh, kartografismu salah, itu versi 1, beli versi 2, karena dia kecepatannya lebih tinggi. Kalau pakai itu, jadilah. Akhirnya orang itu mengikutinya. Karena dia sudah melihat contohnya. Contohnya, lo ini versi 2 jalan sempurna. Oh ya, pasang versi 1 ya. Oh ya, lo gak jalan, versi 2 jalan. Akhirnya dia beli. Karena dia melihat buktinya. Dibawa pulang, ditancepin di sini. Nyala komputernya, tapi tetap gamenya tersendat. Nah, di sini akhirnya orang mengatakan, oh motherboardnya yang rusak. Lah itu sering terjadi, hati-hati Anda ditipu. Kami sering menangani penipuan semacam ini. Dikatakan motherboardnya rusak, padahal sama sekali nggak rusak. Alasannya, lo ini lo, kartografis ini tadi lo, versi 2. Ini dicoba di sana, bisa lancar. Tapi di sini enggak, berarti motherboardnya. Orang ini yang lancar kok. Gitu. Padahal kasusnya nggak begitu. Dua-duanya nggak salah. Ini tadi yang kecepatan tinggi, dia menyesuaikan dengan motherboardnya. Makanya walaupun dia versi 2, dia tetap akan tersendat-sendat. Nah, ini satu contoh ya, contoh kasus teknis nyata. Sehingga kami bilang, Pak, motherboard Anda nggak rusak. Dan itu kartografisnya nggak rusak. Kenapa? Itu nggak kompatibel aja, Pak. Itu cuma, kalau kompatibel sih iya, hanya dikatakan backward kompatibel. Artinya nggak sesuai secara penuh. Nggak full kompatibel. Barulah beliaunya paham. Dan banyak kejadian, saya ingatkan begini, akibat nasihat yang seperti tadi salah, ya, seseorang pernah terjadi, dan ini nggak satu kali, berkali-kali, orangnya sudah terlanjur beli motherboard, beli kartografis, bayangin harganya berapa itu. Terus dikatakan masih tersendat, oh kurang memorinya, dibelikan memori, orangnya habis jutaan, ternyata tetap seperti itu. Kasihan tuh orang, sehingga motherboardnya ada 2, ya, belum yang lain-lainnya, akhirnya nggak kepakai semua. Ketika dibetulin di sini, loh Pak, ini sebetulnya semua bisa. Oh kalau begitu bisa ya saya jual kemari ya, ini contoh ya. Jadi motherboardnya ini mau dijual ke kami ya, tentu nggak bisa dong ya. Kami nggak menerima yang gitu-gitu. Nah ini kasihan ya, kasihan apa konsumen. Jadi Anda nanti kalau PKL harus tahu sisi-sisi itu. Nah ini tadi pengertian backward compatible. Jadi banyak orang yang membawa komputernya datang ke toko mengatakan seperti tadi. Dan dia minta agar diperbaiki dan sebagainya. Hasilnya seperti yang saya ceritakan tadi. Jadi hati-hati. Kasihan nih konsumen kalau ditipu-tipu terus. Kalau kayak tadi jawabannya demikian. Oh Pak, pakai aja game yang lama. Kalau pengen game yang baru, Bapak harus ganti motherboardnya seperti itu, bukan kartografisnya. Kalau sudah punya motherboard yang versi yang lebih tinggi. Kalau enggak, kalau masih lama semua, untuk game yang baru Pak, ya sudah jual aja komputernya seperti itu. Beli lagi yang baru. Bukan hanya ganti semacam itu ya. Ingat, itu sering terjadi. Nah, sekarang macam kompatibilitas yang kedua.
yaitu upward compatible. Apa upward compatible? Ini kayaknya sudah saya tulis itu ya di WA juga. Jadi Anda bisa lihat lagi. Misalnya begini, saya balik sekarang. Motherboard ini, soft PCI Express-nya merupakan versi 2.0. Misalnya seperti itu. Kemudian, saya pasang kartu grafis yang versi 2.0 juga. Dan dia berjalan sempurna. Ya sudah, artinya kompatibel. Kemudian, ini saya lepas. Saya gantilah kartu grafis ini yang masih versi 1. Jadi, teknologi lama, motherboardnya teknologi baru, sudah versi 2. Saya masukkan, saya tancapin. Ini jalan dia. Normal dia. Maka dikatakan kartu grafis ini upward compatible. Up itu ke atas. Artinya dia kompatibel dengan teknologi setelahnya. Jadi ini adalah produk lama, teknologi lama, ini teknologi baru. Ternyata ini bisa masuk. Yang teknologi lama yang bisa masuk ini dikatakan upward compatible. Berbalikan dengan tadi. Jadi backward compatible itu lawannya adalah upward compatible. Tolong dicatat di sini. Backward compatible seringkali disebut dengan istilah lain, yaitu downward compatible. Silahkan cek di materi di WA. Saya tuliskan semua penulisannya. Kalau yang upward compatible, nama lainnya adalah forward compatible. Nah, ini ya, jadi perhatikan baik-baik. Kemudian di sini, jadi ingat, kompatibilitas tadi ada dua macam, hardware compatibility dan software compatibility. Kemudian ada istilah upward compatible, ada istilah backward compatible. Ini harus dipahami karena nanti pada materi berikutnya saya nggak ngulang-ngulang lagi. Jadi ketika saya ngomong, oh itu rusak, itu soalnya nggak backward compatible dia. Nah, misalnya gitu udah tahu, nanti jangan sampai bilang ya, nanya apa itu tadi, jangan sampai jadi. Nah, sekarang saya akan cerita yang incompatible. Incompatible artinya tidak kompatibel, artinya tidak cocok. Kasus ini yang paling banyak terjadi. Seperti ini. Misalkan dia motherboard ini, dia perlu DDR di sini, misalnya DDR2. Kemudian dipasanglah DDR2. Ternyata nggak mau nyala. Itu artinya incompatible, artinya tidak kompatibel. Itu yang harus dihindari. Jangan sampai Anda memasang sesuatu yang tidak kompatibel, karena efeknya seperti tadi, ada 4 kemungkinan. Ya, kerusakan perangkat kerasnya, dua-duanya itu salah satu, kemudian bisa menyebabkan operasional tidak benar, atau mengurangi umur pakai. Tadi saya lupa ya tentang soal mengurangi umur pakai. Ini saya sebutkan gini. Selama ini yang dibawa ke dunia usaha, dunia industri, yang untuk direparasi, baik dari kantor maupun masyarakat, kebanyakan adalah incompatible. Artinya di sini dia tidak kompatibel tapi bisa nyala. Akibatnya apa? Ini tadi yang saya lupa untuk cerita, sekarang saya jelaskan. Saya jelaskan betul. Dan kalian, para siswa, akan bisa mengecek sendiri silahkan dicek. Seperti ini. Perlu Anda ketahui, prosesor ini harusnya sampai 10 tahun, 15 tahun, oke. Ini saya punya komputer ini. Umurnya berapa tahun itu?
Itu 10 lebih ya, 10 tahun belum rusak, termasuk motherboardnya. Dan yang satu lebih dari 10 tahun, mungkin 15 tahun, sampai sekarang masih utuh. Itu karena kompatibel. Dan saya tunjukkan aslinya ini, prosesor ini garansinya adalah 3 tahun. Jadi kalau masih belum 3 tahun sudah rusak, Anda akan diganti utuh tanpa bayar. Sedangkan motherboard garansinya rata-rata antara 1 sampai 3 tahun, bahkan ada yang 5 tahun. Dan secara normal ini bisa belasan tahun kuat. Dan ini secara normal sampai 10 tahun dia juga bisa kuat. Ini secara teoritik. Namun kenyataan yang terjadi di lapangan apa? Orang beli baru, belum setengah tahun udah rusak. Kadang masih berapa bulan udah rusak. Dan rusaknya parah, harus ganti. Nah, ini kenapa? Itu tadi yang dikatakan mengurangi umur pakai. Jadi harusnya dia bisa tahan belasan tahun, kali ini hanya 6 bulan udah rusak. Tapi saya ingatkan ya, kalau prosesor tipe LGA semacam ini jarang sekali rusak ya. Biasanya yang rusak selalu motherboardnya. Harusnya motherboardnya ini kuat sampai 5 tahun, 10 tahun. Enggak kok. Seringkali kurang dari 1 tahun sudah hancur. Itu karena enggak kompatibelnya tadi. Ada perangkat yang enggak kompatibel yang terpasang. Akibatnya seperti itu. Ini yang paling banyak kami jumpai. Kalau kami ingin memperkirakan berapa banyak, waduh lebih dari separuh, itu penyebabnya. Yaitu awalnya tidak kompatibel aja. Jadi yang nggak kompatibel itu apanya? Ya mungkin motherboard dengan prosesor, mungkin motherboard dengan memori, yang lebih parah lagi kalau dengan power supply. Hati-hati itu. Jadi pokoknya ada yang tidak kompatibel di situ. Bisa menyebabkan seperti tadi, kebanyakan yang terjadi di Indonesia adalah mengurangi umur pakai. Kalau saya lihat di kantor-kantor, di sekolah-sekolah, di instansi, di rumah-rumah, rata-rata belum 1 tahun masalah. Setelah kami cek, kebanyakan tadi nggak kompatibel tadi, asal pasang aja. Pertanyaannya begini, Anda mungkin akan bertanya, Pak, ada nih malah PC desktop, PC laptop di kantor kami kuat sampai 5 tahun. Saya bisa katakan, iya. Paling itu mereknya IBM, Acer, Asus, begitu ya. Karena dia bikinan pabrik. Kalau bikinan pabrik, pasti kompatibel. Karena di sana tenaga ahlinya banyak dan sudah paham itu semua. Tapi kalau rakitan sendiri, rakitan toko, tokonya non pabrik, alamat hancur. Tinggal lihat tokonya siapa. Kalau itu rakitan distributor mungkin bagus. Tapi kalau toko sendiri ancur-ancuran. Apa yang saya katakan ini adalah nyata. Kami nggak nutup-nutupi. Kami dari dunia usaha. Tapi itulah yang terjadi. Nah ini ya, pentingnya kompatibilitas tadi. Jadi ingat, pengetahuan ini adalah pengetahuan dasar utama yang harus difahami. Tanpa ini, jangan coba-coba Anda buka usaha sendiri atau buka reparasi. Bisa berakibat fatal nanti. Ya, salah sedikit gitu aja hancur. Saya berikan contoh. Nggak ada Core i7 prosesor itu harganya 1 juta, nggak ada di sini. Kalau yang baru itu pasti nilainya sekitar paling murah 3, gitu. Bahkan ada yang 10 juta lebih. Jadi hati-hati kalau nanti PKL, kalau kalian merasa tidak mampu, jangan mau disuruh itu. Bisa nanti ganti gimana. Oke. Ini pengetahuan sekitar kompatibilitas. Nah sekarang silahkan Anda yang mau bertanya di sekitar itu kompatibilitas,
silahkan, mungkin akan dikoordinasi oleh Bapak Guru ya. Siapa dulu nanti yang akan bertanya, monggo, silahkan. Silakan, Pak Gurunya. Halo Pak, saya mau bertanya. Oh iya, ini dari siapa? Sebutkan namanya. Dari Mudan Cahya Arifiandi. Oh iya. Saya Silakan. mau bertanya, Ya, cara mengetahui model motherboard atau versi motherboard itu dari mana ya? oh, tentang modelnya ya. Oke, Iya. sebentar, saya catat dulu. Oke, terima kasih. Untuk mengetahui model motherboard atau versinya dan sebagainya, itu bisa diketahui dari mana? Ada beberapa cara untuk melihat. Sebenarnya mudah sekali. Begini. Pertama, jika Anda beli baru, pasti disertakan buku manualnya. Di buku manual itu akan kelihatan itu. Dia modelnya apa, versinya apa, bahkan sampai kompatibilitasnya ada di situ. Contohnya prosesor yang cocok apa, kemudian memorinya cocok apa, ada semua di situ. Ini untuk motherboard yang berkelas ya, maksudnya motherboard yang resmi. Biasanya ditandai ada dosisnya, itu pasti ada bukunya. Itu cara pertama. Cara yang kedua, Anda bisa gunakan software pembantu, tapi itu kalau sudah terbukti kena, maksudnya dicoba-coba aja dulu. Jadi kalau Anda mencobanya hanya sebentar nggak masalah, misalnya diperkirakan aja, misalnya prosesornya ini kok sama ya, soketnya dicoba aja, asalkan nggak lama, nggak apa-apa. Misalnya hanya mencoba 15 menit, 10 menit, nggak masalah. Yang berbahaya seperti yang saya katakan tadi, mengurangi umur pakai itu kalau dalam tempo lama. Nah, dari situ Anda bisa gunakan software pembantu untuk mengetahui tipe itu antara lain ya. Jadi silakan nanti begini. Anda bisa melihat tipe motherboard komputer Anda. Kalau Anda punya laptop, Anda juga bisa melihatnya. Atau kalau itu desktop, Anda bisa melihatnya. Ya. Software yang bisa digunakan contohnya Sysoft Sandra. Nanti di WA akan saya tuliskan tulisannya Sysoft Sandra. Ya, jadi itu si software Sandra atau AIDA 64 atau CPU Z. Ya, banyak sekali software itu. Anda bisa download langsung di situ. Dengan menggunakan itu akan ketahuan tuh. Dan di situ akan diketahui banyak sekali. Mulai dari versi, tidak hanya sekedar versi motherboardnya aja, sampai diketahui versi slotnya, versi soketnya, versi semuanya diketahui di situ, sampai USB-nya akan diketahui semua dengan menggunakan software pembantu ini. Bahkan di software contohnya di Sysoft Sandra, informasinya jauh lebih lengkap daripada di buku manualnya. Itu cara kedua. Cara ketiga, tinggal kalian bisa melihat biasanya di sebuah motherboard ya. Coba diperbesar ini teknisi. Coba di sini diperbesar. Sebentar ya, tunggu sebentar ya. Gambar saya yang diperbesar supaya saya bisa melihatnya. Oke. Nah, ini mungkin nggak jelas ya. Di sini ada tertulisan model ini. Di sini ini. Serinya. Kadang di sini atau kadang di sebelah sini. Serinya. Nggak mesti, pokoknya ada di motherboard itu. Nah, seri ini silahkan dicari melalui Google, di internet. Kunjungi situsnya. Maka di situ informasinya lengkap. Maka akan diketahui motherboard itu modelnya apa, versinya apa, tipenya apa, sampai seluruh kompatibilitasnya akan diketahui. Nah, itu caranya melihat ke situsnya secara langsung. Nah, itu jawaban untuk sementara. Kalau ingin mengetahui seperti itu. Bahkan begini ya, saya berikan informasi. Informasi ini nggak banyak diketahui oleh orang. Dan ini menjadi rahasia dari dunia usaha.
terutama yang buka jasa perbaikan. Perbaikan dalam arti yang sampai nyodar-nyodar itu. Dengan berbekal nomor seri ini, baik untuk motherboard laptop, server maupun desktop, Anda bisa dapatkan rangkaian elektronisnya, gambar rangkaian elektronisnya. Biasanya sampai setebal 20 halaman, 40 halaman, dan sebagainya. Jadi mengetahui jalur-jalurnya, jalur-jalur kabel. Jadi apabila ada suatu kerusakan di salah satu titik komponen ini, dapat diketahui dengan melalui itu. Kalau orang elektronika pasti sudah tahu itu. Nah, ini rahasia para dunia usaha. Ini kalau ada dunia usaha ini mendengarkan saya mungkin ya agak sedikit gerutu ya. Unu kok dibuka seperti itu. Tapi ini untuk pendidikan no problem. Nah, ini jawaban sementara. Silakan kalau ada yang kurang jelas tadi penanya tadi, silakan. Apakah sudah jelas? Monggo. Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya Pak? Ya, silakan. Saya mau tanya, Pak, cara merawat motherboard biar awet itu bagaimana nih Pak? Oh ya, Biar nggak gampang rusak aja Pak. supaya nggak rusak ya. Ya biar awet dulu Pak. Oh ya. Ya, kemudian apa lagi? Iya pun nih kemauan. Oh iya. Ya Pak, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa namanya Mas? Nanti supaya saya kalau nanya lagi tahu namanya. Febi Pak. Febi Pak. Febi di kanan Prakoso. Oke, ya. Oke, Mas Abi ya. Iya Pak. Ini juga sering saya ketahui di berbagai tempat bagaimana merawat motherboard. Ternyata banyak kesalahan ya. Ini saya berikan sedikit lebih detail supaya nanti tahu. Tapi hal-hal yang penting ya. Bagaimana menangani sebuah motherboard. Karena saya lihat banyak juga di toko-toko, di tukang reparasi masih sembarangan. Itu karena beliau-beliau ini belum paham. Kebanyakan tukang reparasi itu memang autodidak. Jadi dia dulunya nggak sekolah di komputer, jadi banyak nggak tahu sehingga menaruh sembarangan. Jadi ada dua macam yang akan kita bahas, yaitu merawat motherboard yang sedang aktif dipakai, yaitu yang sudah terakit di komputer. Kemudian yang kedua, merawat motherboard yang tidak aktif dipakai, maksudnya yang disimpan. Saya mulai dulu dari yang disimpan. Ini ya, ini ada pelajaran saya kurang tahu ya kalau SMK itu istilahnya apa. Coba Pak Dimas, apa perawatan komputer namanya apa P3K? Saya nggak tahu itu. Perawatan komputer itu loh. K3 ya, kok K3 saya. Oke, K3. Itu harus diterapkan betul. Kalau kita nggak tahu dari dasarnya pasti salah. Saya berikan contoh begini. Jika Anda berhadapan dengan motherboard dan di sini ada soket, soket tidak boleh terbuka. Ingat. Jadi biasanya kalau beli baru ada penutupnya. Kalau kita punya second atau bekas pakai, tetap prosesornya pasangkan. Jangan pernah dilepas. Karena apa? Pin-pinnya yang ada di soketnya ini pin-pinnya ya. Kalau di prosesornya itu nggak ada pinnya itu ada di soketnya. Ini rentan sekali dengan sentuhan. Jangan sekali-sekali Anda memegangnya. Kenapa? Ujung dari pin-pin itu rata sekali, lebih rata daripada kaca. Itu sampai satu saja nggak rata, misalnya apa ya bahasa Jawa itu belesek gitu ya, hanya sepersekian mili dia nggak akan connect, menyebabkan komputer nggak jalan. Itu sebabnya nyentuh nggak boleh. Apalagi begini, kalau orang yang PKL di tempat kami, saya suruh praktek dengan cara menyentuhnya, kemudian saya suruh meriksa.
Kemudian saya suruh nyentuh agak keras, sampai akhirnya pinnya rompal ya, lepas. Karena dia rentan sekali terhadap apa tadi ya, guncangan tadi. Nah, kemudian saya suruh nyoba, nggak bisa lagi sudah. Tapi tentu yang saya pakai ini adalah motherboard uji coba, maksudnya motherboard yang sudah tidak kita hargai, tapi masih jalan. Dan memang saya suruh itu untuk mempraktekkan supaya nggak sembarangan. Dan tolong magnifier apa namanya loop ya, tunjukkan. Sebentar ya, ada ini di tempat buku itu loop kecil. Ada di dos kecil itu. Oke. Nah, ini mainannya siapa itu? Ya enggak, anak kecil yang gini. Upin Ipin ya. Ini pakai ini. Bisa dilihat pakai yang tajam. Saya punya yang ukuran besar untuk melihat, sehingga kelihatan sekali rata tidaknya. Nah, makanya sekarang jangan menyentuh ini pertama. Kemudian kesalahan berikutnya. Saya pernah lihat anak SMK mengkuas ini. Katanya perawatan Pak, supaya nggak kotor dikuas. Ya kamu kuas hancur. Karena ini rentan sekali terhadap sentuhan. Apalagi dikuas, nggak boleh. Jadi nanti kalau untuk membersihkan di dalam biasanya sih nggak kotor, nggak pernah itu. Kalau sampai terjadi itu ada alatnya, penghisap yang halus sekali. Jadi bukan dikuas, itu kesalahan utama. Oke, berikutnya. Banyak orang, ini saya lakukan tes ya, ini kami lakukan observasi dengan beberapa peneliti, teknisi, apa sih yang diperbuat oleh anak-anak yang PKL, ya, saat kita berikan motherboard, maka kami berikan motherboard mereka satu-satu. Tentu ini waktu itu motherboard yang nggak kepake, ya. Dan kita katakan, awas, motherboard itu masih bisa digunakan. Dengan demikian mereka takut. Nah, apa? Dan kita amati dari jarak jauh. Selalu dia, setiap orang pasti menyentuh ini soket. Yang kedua, menyentuh ini diguncang-guncang. Elko-nya, elektrolit kondensator atau kapasitor. Pokoknya semua itu diguncang-guncang gitu. Itu nggak boleh sama sekali. Pegang seperti ini, lihat, ini ada kapasitor. Saya pegang begini. Loh, begini nih. Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau ingin tahu aturan itu secara jelas, silakan lihat situsnya Intel, AMD, atau Asus. Larangan keras. Ya, nanti kalau ada kesempatan, kalau memang di sana memerlukan, saya punya satu buku. Khusus itu, masih dalam bentuk bahasa Inggris aslinya. Jadi, nggak boleh pegang seperti ini nggak boleh. Orang biasanya memegang seperti itu. Pegang yang benar itu semacam ini loh. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya lagi. Ini tadi tentang masalah sentuhan-sentuhan ya. Tidak boleh mengguncang-guncang semacam itu. Perangkat-perangkat di sini nih rentan sekali. Kelihatannya sih kuat, padahal enggak. Dia guncang sedikit bisa hancur. Kemudian yang berikutnya, jangan menaruh motherboard sembarangan semacam ini. Saya berikan contoh. Dosnya coba lihat. Ya, ini motherboard second ini. Yang sudah bekas pakai. Terpaksa harus kami buatkan dus semacam ini. Dan dimasukkan dalam begini. Ya, jadi ini sudah tertata rapi. Kayak begini dosnya. Itu cara nyimpannya. Jadi nggak boleh disimpan misalnya di gulung kertas, kemudian disimpan, itu nggak boleh. Karena nanti itu akan hancur juga. Banyak komponen yang bengkok-bengkok nanti. Kemudian usahakan dimasukkan dalam plastik. Dan tidak boleh, coba saya minta motherboard satu lagi, menaruh motherboard sembarangan. Saya berikan contoh di sini, bagaimana saya lihat di banyak tempat, menaruh motherboard semacam ini. Nggak boleh, begini juga nggak boleh. Begini juga nggak boleh.
Kenapa? Ya, jadi nanti begini ya. Ini banyak yang tajam di sini ini. Kalau ini menggores kabel-kabelnya, kalau kalian perhatikan di permukaan PCB itu ada ribuan kabel. Perhatikan aja, garis-garis itu adalah kabel. Itu yang nanti disebut bus-bus tadi itu. Tempatnya bit-bit berjalan. Itu satu aja putus, masalah. Nah, apa yang saya lihat, ternyata di sekolahan juga banyak menaruh semacam ini. Ini penyebab kesalahan. Makanya harus ada plastiknya, ada skatnya, ada dusnya, itu penting. Kemudian yang berikutnya lagi, jangan menaruh motherboard di atas casing, di atas PC desktop, atau ditaruh di lantai, ya, atau ditaruh di mana saja dalam kondisi yang semacam ini. Misalnya ini meja, dia taruh begini, nggak boleh. Ya, karena ini bukan isolator. Nah, kenapa begini? Di dalam setiap motherboard itu ada baterai. Motherboard ini dalam kondisi tidak terhubung listrik, tetap ada aliran listrik yang masuk, yaitu yang berasal dari baterai itu sendiri. Jadi ada sirkuit yang tetap berjalan. Kalau Anda menaruhnya seperti ini, dipegang tangan aja, ya baterainya cepat, muatan listriknya habis. Kalau baterainya nggak bakalan habis, baterainya gedenya segitu juga, ya. Kalau ada orang bilang, baterainya habis, itu salah. Baterainya nggak pernah habis. Yang habis itu muatan listriknya. Nah, itu setidaknya dia akan seperti itu. Makanya nggak heran kalau ada motherboard yang ditaruh sembarangan kayak begitu, biasanya dalam tempo sekian bulan tahu-tahu baterainya udah habis tuh. Harus ngisi kembali, harus diganti yang baru. Nah, seperti itu. Karena banyak konslet tadi, kalau Anda pegang di sini, ya tentu plus minusnya akan berhubung, dan itu habis muatannya di sini, terjadi shorting ya. Konslet muatan akan cepat habis. Nah, ini beberapa hal yang patut diketahui dalam merawat motherboard. Hindarkan dari debu ya, tentu seperti itu. Kalau mau nguas, harus pakai kuas yang halus. Nah, sekarang bagaimana untuk merawat motherboard yang sedang dipakai? Jadi misalnya ada PC desktop yang sedang dipakai, kemudian tentu ya pasti kotor dulu, tentu ya, dalam setahun itu aja kalau kotor. Bagaimana perawatannya? Inilah yang paling penting, dan ini sering saya jumpai di berbagai tempat. Jangan pernah casing itu terbuka. Jadi casingnya biarkan tertutup. Kebanyakan dibuka, entah kenapa itu. Sebab kalau dibuka itu masalah, yaitu contoh kelembapan akan meningkat. Jika kelembapan meningkat akan cepat kotor. Kotoran yang tadinya kering, kalau sudah kena kelembapan dia menjadi padat. Dan ini yang mengakibatkan mengganggu komputer menjadi jalannya nggak normal lagi. Jadi casing harus tertutup. Kemudian yang kedua, biasanya dilakukan perawatan setahun sekali, 2 tahun sekali, membersihkan debu-debu, itu benar. Karena debu itu adalah musuh dari komputer itu sendiri. Salah satu musuh utama. Ya. Jadi, tapi di sini dalam mengkuasnya, membersihkannya harus pakai kuas yang halus sekali, jangan yang kasar. Kemudian, kalau komputer tidak dipakai, cabut dari stop kontaknya. Tidak boleh sekedar di shutdown. Jadi listrik dari sumber listrik harus terputus betul. Kalau di PSU, power supply, itu ada on-off-nya, saklar on-off-nya harus di-off-kan. Kalau nggak ada, tarik aja tuh kabelnya yang nancap di listrik. Karena ini akan bermasalah. Ya, jadi begini. Sekilas saja ini ya. Ketika Anda sudah men-shutdown komputer, ini istilah ini,
orang bilang di shutdown, itu salah loh. Ya, sebutannya shutdown. Jadi kalau dia di shutdown, itu bukan berarti komputer itu mati, enggak. Sebetulnya beberapa sirkuit di motherboard masih tetap berjalan, masih. Itu sebabnya kalau Anda nyentuh, kadang-kadang ada setrum loh di situ, persengat listrik kecil gitu. Nah, listrik itu masih masuk. Mana? Kalau Anda lihat di kabel PSU, ya power supply unit, kabel ungu yang besarnya 5 volt, walaupun itu sudah di shutdown, dia itu tetap masuk ke dalam dan mengaliri beberapa sirkuit di sini. Nah, akibatnya apa? Walaupun komputer sudah di shutdown, misalnya hujan kena petir itu, tiang listrik kesambar, kena juga dia. Tapi kalau dilepas, enggak. Contoh lagi, ketika di situ ada hewan misalnya entah semut atau apa, kecoa masuk, rusak itu komputer. Karena dia masih taruh listrik, menslet di situ. Nah, selain itu juga mengurangi umur pakai. Jadi kemungkinan rusaknya akan tinggi karena ada sirkuit yang tetap berjalan. Jadi artinya pada saat mati tidak cukup di shutdown, harus dilepas. Nah, ini salah satu teknik untuk mengawetkan motherboard itu sendiri. Nah, ini hal yang penting aja. Nanti kalau mau detailnya, ya gak cukup lah kalau di Vicon, kasihan nanti ya habis-habisin waktu ya. Jadi itu yang terpenting itu tadi. Nah, silakan sekarang Mas Feby, bagaimana? Apakah sudah jelas? Iya, Pak. Ada pun jelas, Pak. Ya, ada pertanyaan lagi? Iya. Sementara putra itu, Pak. Aku niku mawon. Oke. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Monggo pertanyaan yang lain. Silakan kalau mau bertanya. Nggak usah malu, nanya apa aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, saya mau tanya, Pak. Ya. Siapa namanya sebetulnya, Mas? Mas Akbar Niko Ramadini. Par ya. Oke. Mohon dicatat teknisi. Ya. Ya, silakan. Pak, saya mau tanya. Ya. Apakah proteksi pada power supply berpengaruh besar kepada semua komponen pada komputer seperti motherboard, hard disk, SSD maupun prosesor, Pak? Oh ya, proteksi PSU ya? Ya. Maksudnya proteksi itu perlindungan terhadap PSU. OVP ini, Pak. Apa? OVP, SCP, over protection circuit itu, Pak. Ya. Ya. Ada lagi? Terima kasih, Pak. Oh ya. Baik. Begini. Pada dasarnya ya, jadi kalau dalam sistem pengetahuan IT di tingkat internasional, dalam mempelajari komputer itu yang diperhitungkan pertama kali, contoh dalam pemeriksaan kelayakan komputer, satu unit PC, yang saya maksud di sini PC ya, itu pertama yang dicek adalah power supply unit. Yang dicek apanya? Seluruhnya. Mulai dari kapasitasnya. Nah, kapasitas ini daya ya. Jadi besarnya berapa? Mumpuni enggak? Bisa enggak dia mendukung seluruh perangkat yang ada? Misalnya kalau seluruh perangkat ada dalam sebuah PC, jadi seperti motherboard, prosesor dan sebagainya itu misalnya membutuhkan 200 watt. Maka power supply itu bisa nggak mendukung itu. Itu yang diperiksa pertama kali. Kalau nggak mendukung nggak boleh. Ya. Karena pengaruhnya gede. Sebab kalau dia nggak mendukung pasti nanti ada gejala, contoh dia akan restart sendiri. Kemudian mati secara mendadak.
banyak sekali penyebabnya. Nah, kemudian yang kedua pemeriksaannya adalah distribusi daya. Ingat, di power supply itu ada beragam warna. Contoh, kuning itu plus 12 volt, biru min 12 volt, kemudian merah plus 5 volt, ungu plus 5 volt standby, kemudian oranye 3,3 volt, dan sebagainya. Itu harus tepat. Itu harus dicek pertama kali. Mungkin bisa dicarikan power supply tester. Nah, kalau Anda ngecek ini satu persatu, wah ya lama. Harus ada perangkatnya sendiri. Gak mungkin Anda ngecek satu persatu, apalagi dalam jumlah besar. Ya, misalnya pakai AVO, wah susah Anda. Jadi contoh, ini adalah alat kecil power supply tester. Anda sekali cek dengan ini 1-2 menit selesai. Jadi begitu kabel semua ditancapkan di sini, maka di sini akan keluar voltase masing-masing. Yang merah berapa, kuning berapa akan keluar di sini. Sehingga dan tepat sekali angkanya. Sehingga kita tidak lagi ngecek. Bayangin kalau Anda pakai multimeter atau AVO satu persatu, waduh ya lama. Mana rentan terhadap kesengatan listrik, rentan terhadap kerusakan. Jadi harus ada alatnya memang semacam ini. Ini namanya PSU tester, power supply tester. Oke. Nanti yang dimaksud tepat itu gimana? Kalau 5 volt harus 5 volt, enggak. Itu ada toleransinya. Nanti saat kita bicara troubleshooting power supply itu akan digarap sendiri, ya, kita bicarakan sendiri. Kemudian perlindungan terhadap power supply itu memang penting banget. Power supply itu jangan sampai kena lonjakan listrik, ya, jangan sampai. Kalau dia kena lonjakan listrik, itu juga berbahaya terhadap PSU itu sendiri. Kalau itu kena lonjakan mengakibatkan kerusakan, kemudian terjadi overvoltage. Nah, itu berbahaya. Overvoltage itu begini. Contoh ya, tadi kabel kuning tadi itu 12 volt. Normalnya 12 volt. Rentan normalnya adalah dia dikatakan dia normal, boleh dipakai, itu 11,4 volt hingga 12,6 volt. Itu range-nya. Rentangnya dikatakan normal. Jadi 11,4 hingga 12,6. Dari mana tahu itu? Ada perhitungannya nanti. Nanti saat kita bicara power supply akan kita bicarakan. Selama dia voltasenya di situ, maka dia normal. Kalau dia melebihi dari itu, berbahaya. Contoh ya, banyak terjadi overvoltage. Jadi artinya overvoltage itu voltase di luar normalnya. Tadi kan karena normalnya itu paling rendah 11,4, paling tinggi 12,6. Tapi setelah diukur, ternyata 12,7 atau 12,8. Ini berbahaya sekali. Akan merusak seluruh komponen di komputer yang menggunakan kabel itu. Contoh ya, contoh. Misalnya orang nanya, Pak, kalau kerusakan, ini tadi bicara ya, proteksi terhadap itu penting. Ya, jadi begini. Pak, kalau kabel kuningnya itu over voltage. Over itu di atas, voltage itu voltase atau tegangan. Berarti tegangan di atas normalnya, itu artinya. Misalnya Pak, 13 volt. Oke. Perangkat mana yang akan rusak? Pertanyaannya, kabel kuning itu mengarah kemana? Kalau kita lihat, satu, dia mengarah ke storage. Storage itu tempat nyimpan data, yaitu contohnya hard disk, optical drive kayak DVD-ROM, CD-ROM dan sebagainya ya. Kemudian SSD, sudah pasti dia terkena. Perangkat itu bisa mengalami kerusakan. Kemudian apalagi prosesor yang lebih bahaya. Prosesor itu ngambil 12 volt. Nanti akan rusak itu prosesornya. Terus apa lagi? Banyak, memori utama juga akan hancur. Jadi nanti saya punya daftar di situ, 12 volt itu mengalir kemana saja. Kalau dia yang terjadi overvoltage, maka semua yang teraliri itu, yang mengarah ke situ, dia akan rusak. Sebaliknya nanti, kalau itu yang 5 volt, yang overvoltage, misalnya menjadi
6 volt misalnya. Nah, apa saja yang rusak? Ya semua yang teraliri itu. Contohnya chipset kena itu. Hard disk kena juga. SSD kena juga. Karena dia butuh yang 5 volt. Jadi kalian bisa lihat tuh kabel itu larinya kemana gitu. Ya. Jadi kalau ke perangkat itu kena semua yang pokoknya yang teraliri itu. Yang repot mendeteksinya itu yang masuk ke motherboard. Berbagai warna masuk. Sehingga komponen mana yang butuh, saya punya daftar. Sebetulnya bukan hanya saya, semua orang juga punya yang membidangi di situ. Oke, jadi dijagalah overvoltage ini. Bagaimana Pak kalau undervoltage? Kalau undervoltage malah bisa menyebabkan perangkat tersebut gak fungsi. Jadi yang dia membutuhkan aliran daya itu menjadi gak fungsi. Contoh yang 12 volt tadi turun menjadi 11 volt, hadisnya nggak fungsi nanti. Muter tapi nggak bisa ambil data dan sebagainya. Jadi di sini under voltage, under itu artinya voltage itu tulisannya voltage ya. Nanti juga kita bahas itu. Jadi under voltage atau over voltage sama saja. Cuma yang paling bahaya adalah yang over. Kalau undernya nggak begitu bahaya. Paling hanya komputernya nge-restart mati atau apa. Tapi kalau sudah over itu menghancurkan sekali. Nah ini untuk masalah PSU ini ya, ada satu hal yang ini kejadian ini memang gini ya, terjadi beberapa kali walaupun dia tergolong jarang, tapi kita jumpai juga itu di beberapa tempat. Min 12 volt itu disepelekan sama orang. Warnanya kabelnya biru. Kalau dia turun di bawah standarnya, harusnya dia min 12, misalnya dia menjadi min 8, min 10. Apa yang terjadi? Jaringan nggak jalan. Nah ini banyak ini, komputer gini, dipasang, apa namanya, jaringan, selalu komputer yang satu nggak kena. Sampai diberikan NIC, Network Interface Card, atau kartu LAN itu. Ya. Jadi, atau LAN card orang bilang, dia pasang itu tetap nggak jalan, padahal LAN card-nya normal. Kalau orang diberitahu, ini motherboard-nya rusak katanya gitu. Padahal nggak, hasilnya power supply itu. Min 12-nya nggak jalan. Dia hanya 10. Sehingga dia ganti apa saja tetap aja. Begitu power supply-nya dibetulin atau diganti, nyala normal. Nah ini salah satu ya. Jadi proteksi terhadap power supply penting. Karena dialah penyokong daya listrik. Perhatikan di sini begini. Power supply fungsinya adalah mengambil listrik dari sumber listrik AC. Kemudian dia ubah menjadi DC dengan berbagai macam voltase dan menyalurkannya ke seluruh perangkat komputer yang ada di dalam case. Artinya, kalau power supply ini masalah, ya terefek gitu semuanya. Tinggal yang masalahnya di mana. Oke, nanti kalau kita mau bicara power supply lebih dalam, nanti ada masanya ya. Nggak mungkin kita jawab di sini. Jadi kita jawab di sini singkat-singkat aja. Bagaimana Mas siapa Akbar tadi ya? Akbar, apakah itu yang ditanyakan? Halo? Ya Pak, cukup. Oh iya. Ada pertanyaan lagi? Terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum Pak, mau tanya. Ya. Cara melacak kerusakan card pada motherboard. Gimana Pak? Gimana? Oh iya, cara melacak kerusakan card ya. Ya, mantap. Kerusakan card pada motherboard. Oke, ada lagi yang mau nanya? Ya.
Silakan. Namanya? Mau tanya Pak? Ya, namanya dulu. Pak Koso. Ya, apa pertanyaannya? Apakah untuk mengecek perangkat komputer itu ada alatnya sendiri, Pak? Misal motherboard. Bagaimana cara mengetahui misal ada kerusakan pada motherboard? Oh ya, iya ya. Oke, oke. Ya, hanya itu pertanyaannya. Mas tadi itu ya, ya Mas Prakoso. Oke. Baik ya, ini saya nggak bisa menjelaskan terlalu panjang ini. Ini dua pertanyaan ini bagus pertanyaannya ya, tapi jawabannya panjang sekali ini. Tapi saya jawab pendek-pendek aja. Nanti pada masanya kita juga akan membahas itu juga ya. Mudah-mudahan nanti waktunya cukup. Nah ini saya jawab kayaknya urutannya tepatnya itu mulai dari Mas Prakoso dulu nih. Apakah ada alat pengecek untuk mengecek kerusakan pada motherboard? Sebenarnya seperti ini, alat pengecek itu ada, tapi harganya terlalu mahal. Dan alat pengecek ini nggak bisa digunakan kayak begini. Jadi itu ada yang berupa card, ya, ada yang berupa unit perangkat sendiri, ada di situ. Ini yang pengecek otomatis, yang sama maksud otomatis. Ya, dulu ada yang disebut detection card kayak gitu. Cuma itu nggak bisa satu alat terus digunakan untuk seluruh motherboard, enggak. Kita lihat model motherboardnya, misalnya motherboard yang pakai AGB misalnya, ya. Nah, nanti itu alatnya sendiri, yang pakai PCI untuk jalur PCI itu sendiri. Kemudian untuk yang PCI Express sendiri ada memang, tapi itu alatnya mahal dan ini nggak populer. Maksudnya gini, dari pihak dunia usaha saja nggak menggunakan. Karena kenapa? Ya kalau kita mau sediakan alat itu, lah ini tipe motherboard itu ada ratusan biji kan, jadi alatnya ratusan biji juga. Nah ini nggak mungkin. Jadi yang alat secara umum untuk mengetahui secara tuntas nggak ada, tapi ada yang perbagian tadi itu ada. Berbeda loh dengan PSU tester tadi. PSU tester tadi itu bisa digunakan untuk seluruh PSU itu, akan terdetek di situ. Nah, kalau yang motherboard lain, karena motherboard itu modelnya aduh banyak sekali ya. Jadi kalau tadi PSU tester yang saya tunjukkan tadi itu adalah PSU tester khusus untuk ATX ya. Kebetulan di Indonesia mayoritas ATX semua. Jadi satu perangkat bisa digunakan untuk semua. Nah, kalau yang untuk motherboard ini enggak. Nah, caranya di sini, nah ini dia. Ini kita melonjak ke pertanyaan Mbak Aprilia tadi, ya. Ya kita terpaksa mengeceknya selama ini dengan tanda-tanda atau dengan mengecek peralatan sederhana seperti pakai AVO dan sebagainya, motor dan sebagainya. Kita lacak satu persatu. Tapi untuk mengetahui itu kita harus tahu mekanisme kerjanya dulu. Bagaimana mekanisme kerja? Jadi nanti ada kesempatan saya jelaskan juga mekanisme kerjanya. Mekanisme kerja komputer gimana, misalnya kayak begini ya, harus tahu dulu. Nanti kalau saya jelaskan di sini akan bingung, makanya tadi saya bilang ini butuh waktu panjang nih untuk jelaskan itu. Contoh gini, bagaimanakah mekanisme aliran data mulai dari input, yaitu ketika masuk melalui keyboard, kemudian dia masuk ke dalam komputer sampai diolah di prosesor, kemudian sampai ditampilkan di monitor, kemudian disimpan di memori utama, di hard disk dan sebagainya. Bagaimana itu mekanismenya? Harus tahu itu dulu. Jika nggak tahu itu, ya nggak mungkin. Termasuk bagaimanakah sebuah power berjalan. Misalnya listrik itu ada yang digunakan untuk power, yaitu untuk menghidupkan, memfungsikan perangkat yang ada di komputer seperti chip-chip dan sebagainya. Namun ada di sini
aliran listrik yang khusus untuk jalur data, bukan power. Jadi dia tempatnya bit-bit berjalan. Nah, itu ada. Nah, kita harus tahu dulu mekanismenya itu dulu. Nah, saya berikan contoh sederhana begini. Bagaimanakah data itu berjalan? Data itu yang dari keyboard atau dari mouse, dari joystick, atau dari mana saja alat input, itu pasti akan masuk ke software chipset. Dari software dia menuju ke node, kemudian disimpan di memori utama. Kalau dia akan diolah, barulah dia dikirim lagi ke node, kemudian ke prosesor, kemudian kembali ke node lagi, kemudian disimpan di memori utama. Kalau dengan omongan Anda mungkin susah. Nanti ada gambarnya itu. Filmnya juga ada. Harus tahu itu dulu. Terus bagaimana? Oh, masih panjang ceritanya. Loh, itu kan sistem motherboard lama. Motherboard baru, chipsetnya cuma satu, nggak dua. Nah, bagaimana itu? Nah, itu harus diketahui dulu ya. Jadi, intinya begini. Untuk melacak kerusakan pada motherboard, harus tahu itu dulu. Jadi, harus kita mulai dari mana itu akan terlihat dari kerusakannya. Contoh ya. Contoh sederhana aja. Ketika komputer dinyalakan, komputernya nyala, tapi nggak ada tampilan di layar monitor. Kita cek di motherboard, lampu LED-nya nyala, berarti dia masuk. Kemudian kita pegang HSF-nya, heatsink-nya ada di atas prosesor, panas, berarti fungsi. Kemudian yang ada di chipset, juga panas atau hangat, berarti dia fungsi. Nah, kok gak tampil ya? Akhirnya kita bisa ngomong prosesor nggak masalah, kemungkinan seperti itu. Kayaknya ini yang harus diperhitungkan, ini adalah port keluarnya, misalnya kayak gitu. Jadi kita harus tahu dulu, ya. Kenapa kita seperti itu? Tadi, dari urutan tadi kelihatan gitu. Jadi kayaknya susah saya kalau harus menjelaskan di sini. Itu sebabnya tadi di awal saya jelaskan begini. Sebetulnya kalau Anda mau dengan mengetahui versi motherboard, maka di situ ada sirkuit elektronikanya sekali. Yang tadi saya katakan 20 halaman, 30 halaman. Nah, itu dia. Dari situ kita nanti tahu, oh ini alirnya ke sini yang rusak, ini rusak, tinggal ngukur-ngukur aja ya. Maksudnya ngukur itu bukan digaruk gini ya, pakai alat ya diukur. Seperti itu. Jadi kalau saya suruh menjelaskan susah, kalau belum tahu itu. Kemudian gini, melacak kerusakan card pada motherboard, yang mudah aja itu sebetulnya. Ya cardnya tancepin aja, yang kompatibel itu. Kalau dia nggak nyala ya berarti dia rusak, kan cuma gitu sebetulnya. Ya. Nah, nanti sebetulnya nggak begitu sih, rusaknya itu kadang sepele aja, yang kebanyakan tuh begini loh. Kalau ada sebuah card, entah itu card PCI, entah itu card PCI Express, itu AGB, atau dia tipe card video, ya, atau graphic card, atau mungkin sound card, atau line card, sama aja itu. Itu kalau seandainya dia nggak fungsi, yang tadinya fungsi tiba-tiba nggak fungsi, itu cara deteksinya begini, ambil cardnya itu. Sedangkan yang lain fungsi loh ya, dengan syarat perangkat yang lainnya fungsi, hanya card itu yang nggak fungsi misalnya. Ambil aja cardnya itu. Kemudian periksa baik-baik, ada nggak bekas-bekas kayak yang terbakar begitu. Diteliti satu persatu, ada kabel yang putus, bekas terbakar. Kalau dia ternyata nggak ada, bersihkan aja di kuas, ya, dari debu sampai bersih betul. Tapi hati-hati dengan kuas yang lembut tentunya. Kemudian pin-pinnya, ini ya pin itu, ini pin-pinnya ini ada speed. Ini sering menjadi penyebab itu memori utama atau ini. Bersihkan aja pinnya ini. Kalau sudah selesai, silakan tancapkan kembali. Kalau dia nggak jalan ya berarti ini memang rusak. Ini kayak ini. Tapi ingat ya, digosok ini. Ya. Ini.
Ini ya, ya. Ngawur. Gosok begini ya. Tapi jangan terlalu keras ya. Kalau terlalu keras nanti ininya ngelupas. Dan penggosoknya ini harus yang lembut sekali. Yang untuk pensil itu, jangan yang untuk pulpen ya, nanti hancur. Jadi perlahan-lahan. Itu aja, itu biasanya kotor. Walaupun kelihatannya bersih, tapi itu kotor. Biasanya dengan cara itu aja udah selesai. Semua teknisi kayaknya tahu kalau itu. Nanti kalau sudah terjadi kerusakan di catnya ini sendiri, kalau nyata memang dia nggak fungsi, lah tinggallah kita melacak elektronikanya, sirkuitnya dengan menggunakan apometer, ya. Tapi kalau saya jelaskan di sini kayaknya nggak mungkin nih, ya. Saya harus siapkan alat-alatnya dulu, gitu. Jadi kita cek mana yang rusak. Ada kemungkinan biasanya kebanyakan itu kerusakan itu ada di perangkat-perangkat kecil ini, perangkat elektronikanya. Chip-chipnya itu, atau mungkin resistor dan sebagainya, kondensator, resistor, chip-chip itu seringkali mengalami kerusakan. Tapi ya tentu di sini ya, Anda harus paham elektronika juga. Tapi patut dicatat di sini, konsep ilmu komputer yang diajarkan di orang-orang jurusan ilmu komputer, konsepnya sebetulnya bukan perbaikan, enggak, sistemnya moduling. Jadi sistemnya modul. Kalau ini sudah rusak, ya sudah dibuang, diganti. Kalau dalam ilmu komputer memang itu yang disarankan. Karena ini paket. Kalau di elektronika, barulah dilepas, kemudian dipasang. Itu orang elektronika, beda orang elektronika dengan orang komputer. Begini bedanya. Kalau di elektronika, di TV, ya, radio atau apa, itu kalau ada satu perangkat yang rusak, ada penggantinya, dijual di pasaran. Tapi kalau komputer nggak ada. Nggak ada dijual di pasaran. Jadi caranya mengganti, ada orang bilang sistem kanibal. Kanibal itu gimana? Ya cari perangkat yang semacam ini juga yang sudah rusak, tapi perangkat itu masih bisa digunakan, itu diambil, kemudian digantikan kepada yang rusak tadi. Jadi istilahnya mangan koncol nih, makanya itu tadi kanibal itu, dikatakan kanibal. Selama ini tukang komputer kalau betulin seperti itu, sistem kanibal itu. Dan memang nggak ada dijual di pasaran. Kalau Anda bilang, pasti ada persamaannya. Orang elektronika pasti bilang sukanya begitu. Setiap chip ada persamaannya. Jawabannya di komputer, bohong, nggak ada. Karena setiap chip di komputer itu adalah spesifik. Nah, seperti itu jawabannya ya. Mungkin nanti lain kali kita jawab, kita pelajari lebih panjang ya. Kalau ada waktu nanti. Mudah-mudahan aja cukup gitu. Terima kasih. Jadi ini kepada adik siswa, mungkin kalian ini ada yang takut gitu ya, mau nanya, malu, mau nanya, oke, begini aja. Silahkan, kalau masih ada pertanyaan, ditulis saja. Kita tulis melalui grup di WA. Ya. Silahkan tulis di situ, nanti akan kita jawab di situ. Jadi prinsipnya satu, jangan sampai Anda tidak tahu. Katanya peribahasa, malu bertanya sesat di jalan. Kalau Anda dikasih kesempatan untuk bertanya, bertanyalah kalau Anda yang nggak bisa. Jangan sampai malu. Nanti kalau malu, Anda pasti tidak bisa tahu apa-apa. Siswa, pahami kata-kata saya ini. Saya kalau mengajarkan selalu saya katakan semacam ini. Sadarilah bahwa kamu ini pelajar. Kamu ini siswa. Pelajar itu tugasnya belajar. Mengapa dia belajar? Jawabannya karena bodoh. Itu jawab tegas. Siswa itu pasti bodoh. Itu sebabnya dia belajar. Nah, kalau ada siswa pintar, jadilah guru. Jangan jadi siswa. Jadi kalau namanya siswa, pasti belajar. Orang yang belajar, ya pasti tanya. Nah makanya kalau ada orang, wah Pak saya takut nanti saya dikatain bodoh. Loh, berarti kamu pintar.
Kalau pintar sana jadi guru. Nah, justru kalau siswa itu harus banyak bertanya supaya dia paham. Kalau enggak ya kamu enggak akan pernah pintar. Tujuanmu sekolah itu adalah cari ilmu dan agar pintar dan mengerti. Itu sebabnya harus bertanya. Kalau enggak tahu. Nah, jangan takut dikatain bodoh. Orang yang mengatakan bodoh, dialah yang bodoh aslinya. Karena dia nggak tahu fungsinya. Fungsi guru itu mengajar dan menjawab pertanyaan. Kalau nggak bisa mengusahakan entah kapan untuk dijawab, itu tugasnya seorang guru. Seperti kami guru sekarang. Tugasnya murid adalah melaksanakan perintah guru dan bertanya pada pengetahuan-pengetahuan yang belum paham. Jadi kalau nggak mau bertanya, namanya dia nggak mau belajar. Sedangkan dia nggak tahu, dia nggak mau bertanya, ya bukan, namanya bukan belajar. Jadi dia bukan pelajar. Jadi sekolah tadi untuk apa? Dolin kayaknya. Nah, jadi pahamilah ya. Jadi saat Anda sekolah berarti Anda masih bodoh. Bodoh di bidang itu. Makanya bertanya itu adalah wajar. Kalau ada yang mengatakan ABCD, dialah sebetulnya bukan orang yang baik. Kemudian pahami baik-baik, orang tidak bertanya ada dua kemungkinan. Satu, dia tidak bisa. Kedua, dia memang paham. Dua itu. Nah, jadi kalau ada orang nggak nanya, saya juga bingung. Ini anak-anak berarti sudah paham semua nih. Gitu. Atau mungkin nggak paham semua nih. Nah, pahami baik-baik ya. Jadi kuncinya tadi, belajar, tugasnya belajar, maka harus banyak-banyak. Kalau ingin maju, itu kuncinya. Makanya di sini, saya persilahkan tanya sebanyak-banyaknya. Silahkan. Kalau kami tidak bisa, masih ada ini. Tim lain, ya grup kami yang nanti akan menjawab. Kami bukan orang pintar, namun kami ingin menyampaikan apa yang kami ketahui, ya seluruhnya ke Anda. Maka bertanyalah. Terima kasih. Itu. Mungkin penjelasan saya kali ini cukup sekian. Terima kasih atas atensi Anda semua. Terima kasih kepada Bapak, Ibu Guru pembimbingnya. Mungkin kami menutup sampai di sini. Untuk selanjutnya silahkan untuk menutupnya. Saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.